pasti tahu salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Lalu apa sih bernafas? Bernafas merupakan proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Respirasi sendiri merupakan proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida. Selanjutnya, organ dalam sistem pernafasan. Organ dalam sistem pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Hidung merupakan alat pernafasan terluar yang dilengkapi oleh dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Faring merupakan daerah perjabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Selanjutnya adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Sementara trakea atau tenggorokan merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus sendiri selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus juga akan bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Mekanisme pernafasan. Pernafasan terjadi dalam dua siklus, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi merupakan masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase ekspirasi merupakan keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada tekanan di luar paru-paru. Pernafasan terjadi melalui dua mekanisme, yakni pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada membesar, dan udara masuk. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada mengecil, kemudian udara keluar. Sementara pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Saat inspirasi, diafragma kontraksi dan mendatar, rongga dada membesar, serta udara masuk. Saat ekspirasi, diafragma relaksasi dan mencembung, rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri dari udara tidal, udara cadangan inspirasi, udara cadangan ekspirasi, udara residu, kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, serta kapasitas total. Frekuensi pernafasan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan sebagainya. Kelainan sistem pernafasan.